Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakiah Darujah. Kali ini saya akan menceritakan tentang pentingnya tersenyum. Buat Anda teman-teman yang sudah sering mendengarkan tentang ilmu-ilmu pemberdayaan diri, pasti sudah sangat paham tentang pentingnya tersenyum ya. Namun buat teman-teman yang belum begitu familiar dengan ilmu-ilmu yang untuk self development gitu ya, mungkin hal ini penting untuk teman-teman ketahui dan nantinya akan dipraktekkan dan menjadi kebiasaan sehari-hari. Nah, saya sendiri menjadi pengalaman tentang pentingnya tersenyum ini karena sebelumnya saya adalah orang yang sangat sulit untuk tersenyum. Ya, mungkin karena dampak dari banyaknya tempaan-tempaan hidup gitu ya waktu muda dulu, sehingga serasa hidup ini berat gitu. Semuanya kayaknya butuh perjuangan yang besar agar bisa mencapai bahagia dan bisa tersenyum gitu. Jadi saya mengalami sendiri bagaimana proses transformasi dari yang sukanya cemberut ya, sampai berusaha untuk menjadi orang yang mudah tersenyum ya, wajahnya jadi lebih enak dilihat gitu ya. Sebenarnya anak-anak semua orang ya, waktu lahir mungkin dia memiliki bawaan lahir sudah periang gitu ya, tersenyum gitu, sukanya bahagia gitu, mudah untuk mengakses rasa sukacita. Seperti foto saya waktu kecil ya, yang ini itu saya sebenarnya waktu kecil itu sudah memiliki DNA yang mudah tersenyum gitu ya. Tapi kenapa semakin dewasa justru sangat sulit untuk bisa tersenyum ya. Kebiasaannya itu udah jekaprut aja ya, merengut gitu, cemberut gitu. Hawanya itu udah hawa tidak bahagia gitu ya. Di wajah saja sudah kelihatan gitu. Nah, ini mungkin karena dulu ada dampak dari masa-masa waktu muda dulu ya, mungkin karena tempaan hidup ya, banyaknya masalah-masalah yang waktu itu buat saya itu cukup berat gitu ya, sehingga saya menangkap bahwa hidup itu berat dan saya mengekspresikan suasana hati saya dengan wajah dan bibir yang susah untuk tersenyum. Nah, sejak menikah, saya suka diprotes oleh suami saya. "Mbok, kamu jangan cemberut terus, nakutin," katanya gitu ya. Masa sih, perasaan saya nggak cemberut gitu. Mungkin karena efek yang sudah bertahun-tahun gitu ya di saya menjadi kebiasaan, sehingga walaupun tidak dalam suasana hati yang lagi kacau pun, wajah tetap memberikan ekspresi yang tidak enak gitu. Padahal hatinya yang biasa aja gitu, misalnya lagi baca, lagi masak, bahkan ketika berkomunikasi dengan orang pun bawaan wajah yang tidak mudah tersenyum itu terbawa gitu. Dan ini membuat orang terdekat saya, yaitu suami saya itu merasa tidak nyaman. Nah, dari situ saya, iya sih saya orangnya suka tidak mudah tersenyum, wajahnya itu nakutin gitu ya, wadahnya tidak enak dipandang, itu iya gitu. Makanya saya mencoba untuk menerapi diri saya sendiri dengan terapi senyum. Nah, sebenarnya senyum ini sangat murah ya, gratis. Kita tidak memerlukan effort apapun, tidak perlu modal, tidak perlu bayar dan sebagainya ya. Tapi yang gratis ini sebenarnya memiliki efek yang sangat fantastis ya. Kalau kita banyak baca gitu ya, apa sih dampak dari kita suka tersenyum gitu ya. Dengan tersenyum itu banyak hormon-hormon kebahagiaan yang mengalir. Jadi bisa kebolak-balik ya, hati bahagia bisa membuat tersenyum, tapi tersenyum itu juga bisa membuat hati bahagia, karena dengan tersenyum, dipaksa tersenyum, hormon yang membahagiakan itu ada dopamin, ada endorfin gitu ya. Itu dia dengan tersenyum memacu tubuh kita untuk mengeluarkan hormon-hormon itu. Jadi bisa membuat suasana hati kita menjadi lebih baik. Misalnya yang tadinya memang lagi kacau gitu ya, susah untuk senyum,
ketika dipaksakan untuk tersenyum dan membiasakan diri untuk tersenyum, itu bisa ngikutin suasana hatinya, bisa mengikuti refleks tubuh dan terutama senyuman di bibir kita gitu ya. Nah, kita juga dengan tersenyum membuat awet muda ya, karena dengan tersenyum otot wajah kita ketarik ya. Ya, ini berdasarkan para ahli gitu ya, ada beberapa otot ya, ada sekitar puluhan otot yang ketarik waktu kita tersenyum. Nah, tertariknya otot-otot itu membuat wajah kita jadi muda ya. Kalau kita cemberut, otomatis ininya tuh tidak kendur gitu ya, otot-otot wajah kita tuh tidak rileks gitu. Jadinya mudah untuk tua. Nah, jadi ketika orang yang suka tersenyum itu tampak dia menjadi awet muda. Saya pun bisa melihat dari dulu ya, waktu umur 20-an sampai yang sekarang umur 30-an tuh ada perbedaan gitu. Dulu yang suka cemberut tuh wajahnya memang lebih tua walaupun umurnya lebih muda. Sementara sekarang ya lumayan lah gitu ya, walaupun mungkin juga kadang masih muncul juga kebiasaan cemberutnya, tapi sudah sangat drastis perubahannya gitu ya. Jadi saya merasa di foto-foto saya yang sekarang malah justru lebih muda gitu. Nah, dengan adanya kita tersenyum ini membuat banyak hormon-hormon kebahagiaan, otomatis kita imunitas tubuh kita menjadi lebih kuat gitu ya. Kita lebih sehat jadinya gitu. Ya, jadi dengan tersenyum kita membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Nah, senyum ini juga bermanfaat untuk meredakan stres ya, bagi teman-teman yang mungkin lagi kalut suasana pikiran dan hatinya, bisa untuk dilatih dengan tersenyum. Nah, nanti saya jelaskan beberapa teknik agar terapi tersenyum ya, agar kita biasa secara otomatis wajah kita tersenyum gitu. Nah, ini dengan tersenyum ternyata bisa meredakan stres gitu. Nah, manfaat selanjutnya, otomatis ketika kita tersenyum, orang yang melihat kita itu lebih senang gitu, lebih bahagia gitu. Coba bayangkan Anda melihat saya begini. Nah, dibandingkan Anda melihat saya begini. Apa kabar? Nah, lebih menyenangkan mana? Apakah yang pertama tadi ya, kelihatan orang kayak orang marah ya, galak gitu ya, atau yang tersenyum kelihatan ramah tamah ya gitu. Nah, dengan kita tersenyum, orang lain pun akan merasa nyaman dengan kita, tidak merasa terintimidasi gitu ya. Nah, kebanyakan termasuk saya itu seringnya tidak sadar kalau wajah kita tuh sebenarnya nakutin gitu, wajah kita tuh sangar gitu, penuh kayak tidak bersahabat gitu ya. Nah, itu yang mungkin bisa membuat orang lain yang mau berkomunikasi dengan kita itu merasa sungkan gitu. Nah, manfaat lainnya dari tersenyum itu, ketika kita tersenyum itu bisa menarik orang ikut tersenyum juga ya. Jadi tersenyum ini menular gitu ya. Misalnya di dalam rumah ketika kita tersenyum akan menarik pasangan kita juga ikut tersenyum juga. Tapi kalau kitanya cemberut, pasangan kita juga, ini ya, istri saya kenapa sih kok cemberut misalnya, atau suami saya kenapa sih kok cemberut, nggak enak banget deh dilihatnya gitu. Nah, dengan kita tersenyum akan membuat orang lain juga ikut tersenyum juga. Dari sekian banyak manfaat tersenyum, mudah-mudahan ini memacu teman-teman semua untuk belajar tersenyum ya. Karena selain ini untuk kepentingan diri kita, kita juga membuat orang lain menjadi lebih nyaman. Nah, selain dari itu semua, dengan kita tersenyum yang membuat hati kita jadi lebih santai ya, stres kita berkurang, kita juga mengeluarkan hormon-hormon kebahagiaan, maka secara vibrasi pun itu akan membuat sekeliling kita juga akan merespon vibrasi kita dengan yang positif gitu. Kalau kita cemberut, dari bangun tidur sudah cemberut ya, kemungkinan akan mengundang hal-hal yang bisa jadi semakin menambah ketidaknyamanan suasana hati. Tapi dengan kita memulai hari dengan tersenyum, mudah-mudahan itu juga akan menarik keberuntungan-keberuntungan yang tidak kita sadari, yang akan menambah kita semakin tersenyum gitu. Nah,
Terus bagaimana nih? Saya sudah memang dari sononya itu wajahnya memang kaku misalnya gitu ya. Dari sudah kebiasaan saya memang wajahnya begini. Misalnya terlihat serius gitu ya, tampak tidak ramah, tampak kaku dan sebagainya. Bisa, saya juga bisa. Kemungkinan teman-teman juga bisa mengubah wajah yang dulunya sedikit serius gitu ya, sedikit tidak bersahabat menjadi lebih enak untuk dipandang gitu. Nah, bagaimana caranya untuk kita melatih diri kita dengan terapi senyum? Yang pertama, Anda bisa melakukan secara sengaja ya. Anda menghadap cermin, melihat cermin dan melihat diri Anda sendiri. Coba lihat diri Anda yang cemberut ya dengan diri Anda yang tersenyum. Lebih indah mana, lebih cantik mana, lebih ganteng mana dengan ketika antara Anda yang cemberut dengan Anda yang tersenyum. Nah, di situ Anda sudah bisa melihat auranya ketika Anda tersenyum itu seperti apa. Nah, dari situ Anda bisa mulai menarik kedua bibir Anda ke kanan dan ke kiri dan tahan sekitar 15 atau 30 detik itu ya. Anda tersenyum di depan cermin, bisa sambil mengafirmasikan dengan Ho'oponopono. Sudah pernah saya sharingkan ya tentang metode Ho'oponopono. Nah, itu bisa sambil diafirmasikan. Misalnya I'm sorry, please forgive me, I love you, I thank you gitu misalnya ya. Atau hai saya misalnya sebutkan nama Anda ya, terima kasih ya sudah menjadi bagian dari diri saya selama ini misalnya. Atau dengan kata-kata lain yang misalnya hai Zaki, I love you misalnya gitu, itu juga bisa ya. Pokoknya terserah Anda dan Anda menikmati suasana tersenyum Anda dan Anda benar-benar merasakan seluruh sel-sel tubuh Anda juga tersenyum dengan Anda melihat diri Anda sendiri tersenyum. Nah, itu teknik pertama, Anda bisa dengan bercermin dan tersenyum. Itu bisa Anda lakukan kapanpun, habis mandi atau habis wudhu dan sebagainya bisa Anda lakukan. Terus Anda juga bisa melakukan dengan keluar dari rumah ya. Ini salah satu teknik dari guru saya. Keluar rumah dan melihat ke langit, menengadah ke langit gini sambil tersenyum. Nah, itu Anda sambil melihat awan gitu ya. Anda juga bisa sambil melakukan afirmasi juga boleh ya. Nah, di situ lakukan juga 15 atau 30 detik gitu ya, senyamannya Anda, lebih lama juga nggak apa-apa. Atau dengan afirmasi syukur ya. Terima kasih, alhamdulillah, terima kasih Allah, atau dan lain sebagainya, yang afirmasi yang membuat Anda nyaman ya. Nah, dengan kita menengadah ke atas, otot-otot yang membuat kita tegang tuh otomatis akan lebih rileks gitu. Dan hormon-hormon untuk yang bikin Anda rileks itu juga akan mengalir ya. Ketimbang Anda menunduk ini akan membuat Anda suasana hatinya otomatis akan sendu gitu ya, akan sedih, galau dan sebagainya. Cuma ketika Anda tersenyum dan menengadah, tubuh Anda akan merespon istilahnya mengeluarkan hormon-hormon kebahagiaan gitu ya. Nah, itu teknik yang kedua. Teknik berikutnya, Anda bisa meniatkan diri Anda untuk setiap kali bertemu orang Anda tersenyum. Entah itu orang yang dikenal ataupun tidak. Misalnya orang yang dikenal itu tetangga Anda, misalnya ketika Anda keluar rumah Anda sambil tersenyum. Walaupun Anda sekarang pakai masker gitu ya, nggak masalah, yang penting tersenyum, otomatis dari mata udah kelihatan ini orang lagi tersenyum, itu kelihatan ya. Karena sekarang lagi musim pandemi, kalau keluar pakai masker ya. Nah, ketika Anda keluar yang lebih jauh, misalnya ketemu dengan orang-orang yang Anda kenal, usahakan juga untuk tersenyum. Nah, itu juga akan membantu kita terbiasa menjadi tersenyum gitu ya. Atau teknik yang lainnya, Anda bisa menyengaja menonton hal-hal yang lucu ya. Ada sebuah workshop gitu ya, yang isinya hanya menonton hal-hal yang lucu agar orangnya
yang hadir itu tertawa. Ya, kadang kita bukan kekurangan uang, bukan kekurangan harta gitu ya, yang membuat kita stres gitu. Tapi kita kurang tertawa, kita kurang tersenyum, kita kurang merilekskan diri kita. Nah, kita nggak usah ikut workshop, nggak usah ikut seminar hanya untuk tersenyum gitu ya, hanya untuk tertawa. Kita bisa menonton hal-hal yang membuat kita tertawa, hal-hal yang lucu, misalnya stand up comedy atau film lucu atau apapun yang membuat kita tertawa. Jadi kita tidak terlalu serius hanya untuk memikirkan hal-hal yang sepertinya berat gitu ya. Tapi kita juga membutuhkan saat-saat di mana kita benar-benar having fun gitu ya, hanya tertawa, hanya tersenyum gitu tuh. Itu sangat membantu diri kita untuk lebih mudah tersenyum, lebih mudah enak suasana hatinya dan lain sebagainya ya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan saat ini, yaitu pentingnya kita tersenyum dan bagaimana caranya untuk melatih diri kita agar tersenyum ini menjadi kebiasaan yang menempel di wajah kita sehari-hari. Jadi kita akan menjadi pribadi yang lebih menyenangkan, pribadi yang lebih mudah untuk bahagia gitu ya. Dan meskipun ada hal-hal yang berat yang mungkin sedang Anda alami, itu akan menjadi lebih ringan ketika kita menghadapinya dengan tersenyum. Mungkin begitu, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.